Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat, tetap ceria, dan selalu sehat dalam mengikuti MPLS di hari yang ketiga. Hari ini Bu Yanti akan menerangkan tentang kepramukaan. Kalian pasti sudah tahu kan, apa itu pramuka? Nah, pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Sedangkan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Bagaimana sejarah pramuka? Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey, Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Sedangkan sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya oleh Belanda Nationale Patriotische Organisatie atau biasa disebut NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan juga oleh Belanda Jong Indonesische Patriotische Organisatie atau yang disebut JIPO. Perlu diketahui ya anak-anak, pendidikan dalam kepramukaan di kurikulum 2013 adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kalian wajib mengikutinya di kelas 7, 8, 9 di semester 1. Pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistemik diperankan sebagai wahana penguatan psikologis, sosial, kultural atau reinforcement perwujudan sikap dan keterampilan kurikulum 2013. Dengan demikian, pencapaian kompetensi inti sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan memperoleh penguatan bermakna meaningful learning melalui fasilitas sistemik adaptif pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi, nilai dari kepramukaan saat kita mengikutinya harus B, tidak boleh C. Jadi kalian harus tetap mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pendidikan dalam arti luas bertumpu pada 4 sendi atau sekoguru pendidikan, yaitu yang pertama, belajar untuk mengetahui, learning to know, untuk memiliki pengetahuan umum yang cukup luas dan untuk dapat bekerja secara mendalam dalam beberapa hal. Ini juga mencakup belajar untuk belajar agar dapat memanfaatkan peluang-peluang pendidikan sepanjang hidup. Kita bisa mencari pengetahuan di mana saja, lewat apa saja. Bisa lewat buku, orang, internet, atau pengalaman hidup. Yang kedua, belajar melakukan, learning to do.
bukan hanya untuk memperoleh kecakapan atau keterampilan kerja saja, melainkan juga untuk memiliki keterampilan hidup yang sangat luas, termasuk hubungan antara pribadi dan hubungan antar kelompok. Yang ketiga, belajar hidup bersama, learning to live together, untuk menumbuhkan pemahaman terhadap orang lain, menghargai, saling berketergantungan, keterampilan dalam kerja kelompok, dan mengatasi pertentangan-pertentangan serta menghormati sedalam-dalamnya nilai-nilai kemajemukan serta pengertian, perdamaian, dan keadilan. Yang keempat, belajar menjadi seseorang, learning to be, untuk mengembangkan watak dan kepribadian sehingga mempunyai sikap yang mandiri, tegas, prinsip, nalar, dan berani mengemukakan pendapat serta bertanggung jawab. Nah, itu 4 soko guru. Untuk kepramukaan, gerakan pramuka ditambah, yaitu belajar untuk mengabdi, learning to serve, agar kita peduli dengan sesama maupun peduli dengan alam semesta yang ada di sekitar kita. Tujuan gerakan pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama makhluk dan lingkungan alam. Fungsi pramuka mengacu pada tujuan pramuka. Yang pertama, kegiatan generasi muda. Bagi generasi muda, dibutuhkan kegiatan yang tak hanya mendidik, namun juga menyenangkan. Kegiatan tersebut didapatkan dari pramuka. Dengan cara itu, karakter dari generasi muda menjadi lebih baik. Kemudian, generasi ini haruslah menghibur, menyenangkan, memiliki tujuan yang jelas, sehat, serta terarah dalam kegiatannya. Yang kedua, pengabdian. Kegiatan pramuka ini menjadi salah satu tugas yang perlu diemban secara sukarela, ikhlas, dan mengabdi sepenuh hati. Dengan melakukan hal tersebut secara sukarela, orang dewasa juga secara tidak langsung berperan dengan mengembangkan generasi muda. Yang ketiga, sebagai alat bagi organisasi dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka kini menjadi sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan serta tujuan bagi masyarakat ataupun organisasi pramuka itu sendiri. Tingkatan pramuka ada 3. Yang pertama, pramuka siaga. Anggota pramuka siaga berkisar pada usia 7 sampai 10 tahun. Artinya, anggota pramuka siaga umumnya merupakan siswa kelas 1 SD sampai kelas 3 SD pada tingkat sekolah dasar. Yang kedua, pramuka penggalang. Anggota pramuka penggalang berkisar pada usia 11 sampai 15 tahun. Artinya, anggota pramuka penggalang umumnya merupakan siswa kelas 4 SD sampai kelas 9 atau kelas 3 SMP. Kita ini berada di pramuka penggalang ya anak-anak. Yang ketiga, pramuka penegak.
Anggota Pramuka Penegak berkisar pada usia 16 sampai 20 tahun. Artinya, anggota Pramuka Penegak umumnya merupakan siswa kelas 10 atau kelas 1 SMA sampai ketika masuk jenjang perguruan tinggi. Karena kita berada di tingkatan penggalang, maka Bu Yanti akan sedikit mengulas tentang tingkatan penggalang. Dalam Pramuka Penggalang terdapat syarat kecakapan umum atau SKU yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tanda kecakapan umum TKU yang dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan Pramuka Penggalang diantaranya adalah penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang Garuda. Tingkatan-tingkatan dalam penggalang. Penggalang ramu merupakan tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum sebelum penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang Garuda. Penggalang rakit merupakan tingkatan kedua dalam syarat-syarat kecakapan umum setelah penggalang ramu serta sebelum penggalang terap dan penggalang Garuda. Sedangkan penggalang terap merupakan tingkatan ketiga dalam syarat-syarat kecakapan umum setelah penggalang ramu dan penggalang rakit serta sebelum penggalang Garuda. Yang keempat yaitu penggalang Garuda, tingkatan tertinggi dalam penggalang. Anak-anak, banyak kakak-kakak kelas kalian yang sudah berada menjadi penggalang Garuda. Penggalang Garuda ini merupakan tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum setelah penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Jadi ayo kita ikuti semua kegiatan pramuka agar kita bisa menjadi penggalang Garuda. Setiap pangkalan harus mempunyai moto. Moto gerakan pramuka wajib dihayati dan selalu diingat agar anggota pramuka tidak lepas dari upaya merealisasikan satya dan mengamalkan dharma di seluruh kehidupan. Dan untuk meningkatkan kebanggaan, kekompakan dalam satuan pramuka, selain wajib menggunakan moto pada gerakan pramuka, juga dimungkinkan menggunakan moto di satuan pendidikan. Moto dari gerakan pramuka: Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Sedangkan moto dari satuan pendidikan Spendela yaitu kita bisa, kita mampu, kita luar biasa. Nah, sekarang kita menuju metode kepramukaan, yaitu cara belajar interaktif progresif. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Setelah itu, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, sistem berkelompok. Yang keempat, yaitu kegiatan menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem satuan terpisah putra dan putri. Yang kedelapan, kiasan dasar.